Shalom saudara semua, senang bertemu saudara kembali. Jadi saudara semua yang sudah menjadi milik Kristus atau murid-murid Kristus, saudara tidak boleh lagi dapat dikalahkan, dibelenggu dan ditipu daya oleh dunia, oleh roh-roh dunia saudara. Kalau saya katakan tidak boleh, berarti seseorang masih bisa tidak dibelenggu atau disetir, dikendalikan oleh dunia saudara. Masih bisa ya saudara? Mengapa bisa? Bisa jikalau tidak tinggal tetap di dalam Kristus atau menempel pada pokok anggurnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai pokok anggur dan saudara dan saya sebagai ranting-rantingnya. Saudara semua harus dapat mengalahkan dunia, sama seperti apa yang telah dikatakan Yesus di dalam kitab Yohanes 16 ayat 33. Aku telah mengalahkan dunia, maka saudara dan saya pun harus bisa dan mampu mengalahkan dunia. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam pada saat Yesus sedang lapar, Yesus pun telah lolos dan berhasil melawan godaan-godaan iblis melalui tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan dan melawan jebakan-jebakan iblis saudara. Yesus sama sekali tidak tergiur dengan tawaran-tawaran iblis tersebut. Seseorang baru layak bisa dikatakan sebagai murid Kristus atau sebagai anak-anak Tuhan jika telah memiliki kriteria dan syarat serta standar sebagai murid-murid Kristus tentunya, yaitu mampu mengalahkan dunia. Apalagi untuk menjadi mempelai Kristus, tentunya harus memiliki kriteria dan syarat yang lebih lagi. Bukankah firman Tuhan sendiri mengatakan, banyak diberi, banyak dituntut. Mengalahkan dunia berarti harus memiliki iman untuk mengalahkan dunia ini, yaitu iman untuk menolak dan melawan roh-roh dunia yang berkeliaran di dunia ini. Saudara, mari kita lihat kitab Galatia 4 ayat 8 sampai dengan 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Roh keluh kesah atau mengeluh, roh depresi atau putus asa, roh khawatir, roh jina, roh kepahitan. Roh-roh ini disebut sebagai roh-roh perbudakan saudara. Roh-roh yang lemah dan miskin. Artinya, roh-roh tersebut akan melemahkan iman kepercayaan seseorang dan tidak membangun iman seseorang di dalam mengikuti Yesus Kristus. Sebagai contoh, seseorang yang sedang berduka cita karena ditinggal seseorang yang sangat dikasihi dan dicintainya. Maka jangan heran orang tersebut akan merasa sedih dan selalu meneteskan air mata jika mengingat lagi orang tersebut yang telah pergi. Mungkin 1 sampai dengan 2 minggu, bahkan sampai dengan 1 bulan saudara. Seseorang akan mengalami sedih saudara. Tetapi jika keadaan sedih tersebut berlarut-larut, tidak kunjung berhenti, bahkan sudah 1 bulan, 2 bulan, saya mau beritahu, saudara harus waspada. Ini bukan hal yang lumrah lagi. Tapi ini adalah sebuah bentuk penyerangan dari kuasa gelap ya saudara, untuk merebut damai sukacita seseorang. Dan setelah itu, rentetannya adalah berdampak kepada berkat-berkat saudara. Apa saja akan berdampak kepada kesehatan saudara. Mungkin saja menjadi mudah sakit dan mempengaruhi karir saudara di kantor. Dan sedih yang berkepanjangan adalah celah bagi iblis saudara. Saudara harus bisa membedakan mana sedih natural, mana sedih sebagai bentuk penyerangan dari kuasa gelap. Dan saya ada melayani seorang ibu yang kehilangan suami dan anaknya wanita yang sedang mengandung 6 bulan. Mereka meninggal karena terpapar COVID-19 saudara. Jadi tiba-tiba ibu ini menghubungi saya dan menceritakan bagaimana setelah kematian suami dan anak kandung wanitanya, serta cucu yang masih dalam kandungan, ia menangis terus sampai dengan 2 bulan saudara. Dan ibu ini pun sering bermimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia. Lalu saya katakan, ibu harus ikhlaskan dan senantiasa mengucap syukur. Lalu saya doakan saudara. Setelah didoakan, ibu tersebut merasakan tenang kembali jiwanya dan tidak merasa sedih lagi. Dan setelah 3 minggu berjalan, ibu tersebut menghubungi saya kembali. Ia mengatakan sedihnya kambuh lagi saudara. Dan ia mulai mengingat almarhumah anaknya kembali. Lalu saya doakan. Setelah didoakan, ibu tersebut merasa sukacita lagi. Dan semenjak itu, ibu tidak pernah mengalami sedih lagi. Dan bahkan ibu tersebut telah memiliki kegiatan yang baru. Yang sangat menyita waktunya saudara. Sehingga tidak lagi terlelap di dalam kesedihan.
dan sudah dapat melepaskan kesedihannya saudara. Dan saya mau beritahu, roh-roh dunia ini yang akan menghambat saudara untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan di dalam Kristus Yesus. Dan Yesus menjadi jawaban doa bagi saudara. Dan jawaban doanya bukan pergi ke dukun-dukun atau nabi palsu ya. Ketika saudara sudah dapat mengalahkan roh-roh dunia ini, maka saudara akan menjadi tentara-tentara Tuhan. Wow, luar biasa ya saudara. Sehingga saudara tidak bisa lagi dibelenggu oleh ilmu perdukunan, juga melalui orang-orang yang dapat dipakai iblis untuk menghancurkan saudara. Mengapa saya selalu mengatakan nabi palsu dan perdukunan? Karena di zaman akhir ini nabi palsu dan perdukunan berkeliaran di mana-mana saudara. Saudara harus mewaspadainya dan mawas diri. Karena nabi palsu dan perdukunan cara kerjanya sama ya saudara. Sama-sama memakai kuasa gelap atau kuasa iblis. Cuma profesi saja yang berbeda saudara. Kalau dukun melayani siapa saja, kalau nabi palsu melayani orang-orang yang mau datang kepada Kristus, mereka yang merindukan Kristus, mereka yang mau hidup benar. Tapi mereka sendiri tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa yang mereka ikuti itu adalah seorang nabi palsu saudara. Jadi hati-hati ya saudara. Cara kerja nabi palsu dan dukun sama ya saudara, yaitu mereka sama-sama mengikat berkat seseorang dengan melempar roh-roh dunia kepada pengikutnya, yaitu roh khawatir, roh depresi, roh zina, roh pembunuh, roh keluh kesah atau mengeluh, roh emosi atau amarah, roh iri hati, roh dendam, kepahitan, roh perselisihan pertengkaran, roh adu domba, roh bunuh diri. Dan jika berhasil roh-roh tersebut menguasai pengikutnya, maka pengikutnya akan dibelenggu dan diikat berkatnya. Berkat di sini yang saya maksud bukan hanya ekonomi saja, tetapi juga berkat kesehatan atau jasmani, damai sukacita, berkat kepintaran atau IQ pengikutnya, maupun berkat anak-anak mereka. Berkat prestasi anak-anak mereka, berkat karir dan jabatan, berkat umur panjang, berkat mendapat hidup kekal, atau berkat masuk surga saudara. Jadi dukun atau nabi palsu juga melempar kutuk-kutuk kepada pengikutnya. Seperti kutuk kemiskinan, kutuk belang pelahap, uang habis terus, boros, tidak bisa hemat, kutuk kegagalan usaha apa saja bangkrut, gagal, sehingga berkat pengikutnya menjadi suram dan gelap. Tidak ada masa depan yang cerah, masa depan menjadi suram saudara. Orang dunia mengatakan nasibnya buruk, nasibnya tidak mujur. Dalam hal apa saja selalu tidak beruntung. Dalam hal kesehatan menjadi sakit-sakitan terus, dalam hal ekonomi miskin terus, dalam hal prestasi anak menjadi tidak berprestasi, nilai anjlok. Diajarkan apa saja, si anak tidak fokus atau konsentrasi penuh. Contohnya, baru saja belajar dan menghafal pelajaran lalu mudah lupa kembali. Artinya memori otak tidak bekerja dengan baik. Seakan-akan masalah datang silih berganti saudara. Inilah tanda atau ciri-ciri berkat seseorang sedang diikat oleh iblis melalui perdukunan atau nabi palsu. Dan jikalau saudara-saudara semua doanya tidak dijawab oleh Tuhan, mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun, bahkan 4 tahun, saudara tidak boleh menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan tidak sayang sama saya. Tuhan menelantarkan saya. Tuhan tidak mau peduli dengan saya. Bahkan ada yang menyangka Tuhan membiarkan dirinya menderita. Saya mau beritahu, Tuhan yang saudara dan saya sembah itu tidak seperti itu ya. Tuhan itu kasihnya sempurna bagi anak-anaknya saudara. Apakah ada bapa yang tidak sayang kepada anaknya? Seorang bapa yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi bapa kita di sorga saudara, kasihnya melebihi dari bapak-bapak di dunia ini saudara. Dan faktor-faktor yang menyebabkan doa-doa kita belum dijawab. Yang pertama adalah terkadang permohonan atau keinginan kita itu belum waktu terbaik Tuhan untuk memberikan kepada saudara semua. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi di alam roh dan di sekeliling hidup saudara. Yang kedua, jika permohonan saudara dijawab dan diberikan, justru membuat saudara jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tahu godaan itu akan semakin besar menyerang hidup saudara dari orang-orang sekitar. Artinya, iblis akan menggerakkan orang-orang di lingkungan atau circle saudara untuk menggoda dan menjatuhkan saudara. Ketiga, Tuhan tahu permohonan yang saudara ajukan kepada Tuhan bukan yang terbaik bagi saudara.
Bisa saja saudara mengatakan itu yang terbaik bagi saudara, tapi bagi Tuhan itu bukan yang terbaik bagi hidup saudara dan bagi Tuhan dan kerajaannya. Keempat, saudara tidak hidup melekat dan intim dengan Tuhan. Artinya saudara tidak sungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan. Saudara menganggap remeh dengan perintah Tuhan. Oh, cukuplah. Yang penting saya kan sudah rutin tiap minggu ke gereja. Dan pola pikir seperti ini terjadi mayoritas pada semua pengikut-pengikut Kristus di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia saja, saudara. Bahkan di seluruh dunia. Maka saya mau katakan, jikalau saudara masih memiliki mindset atau pola pikir seperti ini, maka doa-doa saudara akan sulit dijawab oleh Tuhan. Artinya, doa-doa saudara masih ada yang merintanginya. Oleh karena itu, saudara harus mengubah pola pikir saudara terlebih dahulu. Maka semuanya akan berjalan lancar dan kehendak Tuhan akan terjadi sempurna di dalam kehidupan saudara. Dan yang kelima, masih memegang jimat-jimat dari perdukunan dan belum dipatahkan secara benar. Dan sekalipun jimat-jimat tersebut sudah dibuang, tapi sesungguhnya jimat tersebut di alam roh masih mengikat hidup orang tersebut. Sehingga doa-doanya tidak sampai kepada Tuhan, karena iblis yang ada pada jimat tersebut masih mengikat hidup orang tersebut. Dan yang keenam, orang-orang yang mengajukan permohonan doa hidupnya tidak kudus di hadapan Tuhan, tidak setia. Mungkin tidak pegang jimat, tapi selalu melanggar perintah Tuhan. Hatinya masih bengkok, masih suka gosip, dan lain-lain. Sebagai contoh saudara, ketika saya melayani seseorang, terkadang saya tanyakan, apakah bapak atau ibu masih memegang jimat? Mereka selalu katakan tidak ada. Tetapi ketika saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memperlihatkan kepada saya bahwa orang tersebut belum bersih, belum murni hatinya di hadapan Tuhan. Artinya masih pegang jimat dan baca mantra. Saudara semua sudah diberikan hak istimewa ini agar saudara diterima dan diakui sebagai anak-anak Allah yang penuh kuasa. Jadi pilihan ada di tangan saudara, mau atau tidak. Tuhan tentunya memberikan kebebasan kepada saudara semua. Maka dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mengapa dapat terjadi demikian? Karena sesungguhnya Tuhan memanggil dan mengetuk setiap hati umatnya, saudara. Apakah mau membukakan pintu hatinya bagi Yesus Kristus atau tidak? Jika mau, maka Yesus akan masuk dan makan bersama-sama sehidangan dengan saudara dan menjadi sahabat Yesus. Jika tidak, maka Yesus akan mundur. Dan Yesus tidak pernah memaksa saudara. Jadi ketika saudara semua mengikuti dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi secara sungguh-sungguh, artinya di sini sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Yesus lebih dari segalanya, dengan harapan bukan hanya saudara mendapat jaminan keselamatan kekal di sorga saja sebagai tujuan hidup utama, tetapi juga saudara semua diberkati di dalam segala aspek kehidupan. Apakah ada seseorang yang hanya mau memiliki rohani yang kekanak-kanakan terus? Artinya rohani yang tidak pernah di-upgrade, tidak mau belajar lebih lagi, hanya stuck di situ-situ saja. Tidak maju, tidak mundur. Saudara harus memiliki misi dan visi, harus memiliki target ya saudara, di dalam mengupgrade rohani saudara untuk mencapai rohani yang lebih baik. Target yang saya maksud di sini adalah target yang sifatnya positif ya, tidak disertai ambisi sama sekali, yaitu dengan melakukan kedisiplinan di dalam meraihnya. Sekalipun target tersebut pada akhirnya bagaimana hasil pencapaiannya, saudara harus serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan terserah Tuhan mau berikan berapa talenta atau berapa besar kepada saudara. Tentunya sesuai rancangan Tuhan terhadap hidup saudara. Ini adalah bagian hak prerogatif Tuhan, saudara. Di dalam meraih dan mencapai rohani yang lebih baik, tentunya harus disertai dengan doa yang tidak putus-putusnya memohon kepada Tuhan, sampai Tuhan berkenan menjawab doa dan harapan saudara. Itulah hidup yang mengandalkan Tuhan, saudara. Jika seseorang mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, tapi belum dapat menguasai dan mengendalikan dosa dan maut, apakah ia pantas disebut sebagai anak Allah, saudara? Jika ia disebut sebagai anak Allah, berarti ia juga pantas disebut sebagai anak raja. Kalau statusnya anak raja, pastinya akan memakai atribut-atribut perlengkapan senjata sebagai fasilitas anak raja, bukan fasilitas prajurit. Jika ia saja tidak memakai fasilitas perlengkapan senjata yang telah disediakan raja, maka ia tidak pantas disebut sebagai anak raja atau anak Allah.
Sebagai contoh, seseorang yang memberikan dirinya untuk dibaptis, berarti orang tersebut baru memasuki gerbang pertobatan, saudara. Artinya orang tersebut telah diputuskan dari natur dosa atau dosa asal dan hidup lahir baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dan diterima sebagai anggota sah sebuah gereja. Roh Kudus yang mengambil alih seluruh kehidupannya. Kalau dikatakan baru memasuki gerbang pertobatan, berarti seseorang baru memiliki iman di level pelataran luar, saudara. Dan iman di level ini perlu proses pemurnian lagi oleh Tuhan untuk memasuki level iman yang lebih tinggi lagi, yaitu level iman ruang suci. Bagaimana caranya? Lewat masalah-masalah yang Tuhan izinkan datang dan terjadi di dalam hidup saudara. Lewat masalah-masalah tersebut, saudara akan diasah dan diuji keimanannya kepada Tuhan. Apakah saudara selesai sampai pada kesudahannya atau tidak? Setelah level iman yang di ruang suci, saudara perlu mengalami pemurnian lagi yang sesuai standar dan kriteria Tuhan untuk naik ke level iman ruang maha suci, saudara. Dan untuk menjadi anak Allah, maka seseorang harus mutlak melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah bagi dirinya dan melakukan setiap perintah yang telah ditetapkan oleh Allah. Firman Tuhan harus dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Dapat menguasai dan mengendalikan dosa dan maut, artinya dosa dan maut tidak dapat menghampiri dan hinggap kepada dirinya lagi, karena sadar selalu berusaha melawan dan menolaknya. Melalui nama Yesus yang dahsyat dan penuh kuasa itu, sehingga saudara dapat mengimpartasikan kehidupan saudara kepada orang lain lagi, agar nama Yesus diagungkan dan dipermuliakan. Barulah seseorang dapat predikat anak-anak Allah, saudara. Seharusnya jika kunci kerajaan maut dan kunci kerajaan sorga sudah ada di tangan Yesus, maka saudara semua yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, seharusnya tidak lagi bisa dibelenggu atau dikendalikan atau dikuasai oleh dosa dan maut. Dalam hal ini dosa dan maut yang telah mengambil alih seluruh kehidupan saudara dan berkuasa atas hidup saudara. Ini yang sangat berbahaya, saudara. Kalau masih ada pengikut Kristus yang seperti ini sangat perlu dipertanyakan ya, saudara. Mengapa dapat terjadi demikian? Apalagi mengaku sebagai anak Tuhan. Apakah Kristen hanya sebagai label saja? Bukankah ini sebagai suatu kemunafikan di hadapan Allah dan manusia? Bahkan tidak segan-segan mereka melakukan korupsi di gereja atau di mana saja. Mungkin di dalam pekerjaannya, melakukan praktek kecurangan, hal-hal yang tidak jujur terhadap atasannya, atau penyelewengan uang yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan yang justru membuat Tuhan sedih, saudara. Apalagi yang melakukan hal tersebut mengaku sudah mengenal Kristus. Apakah tidak ada rasa malu terhadap Tuhan yang setiap hari melihat perbuatan kita semua? Dan sekecil apapun, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan Maha mengetahui. Jadi kita semua tidak bisa bersembunyi dari pandangan Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang saudara dan saya perbuat. Oleh karena itu diperlukan sebuah sikap Kristen yang berintegritas. Kristen yang jujur dan dapat dipercaya, baik oleh Tuhan maupun manusia. Dan firman Tuhan sendiri mengatakan, upah dosa adalah maut. Ini adalah hukum yang telah Tuhan tetapkan bagi pengikutnya. Apabila mereka masih mau melakukan dosa, berarti mereka memberikan dirinya atau tubuh, jiwa, dan rohnya untuk dikuasai atau dikendalikan oleh dosa. Maka maut atau kematian yang membawa kepada kebinasaan, neraka kekal akan menantinya dan mengikutinya, saudara. Jadi ketika Lucifer atau Raja Neraka dan pengikutnya semakin bekerja keras dan ekstra lembur untuk mengambil nyawa manusia sebanyak-banyaknya melalui bencana alam, tsunami, gempa bumi, penyakit sampar, seperti kita tahu belum lama ini virus corona yang menyerang kita semua, ataupun melalui kecelakaan pesawat, mobil, motor, peperangan antar negara, maka saya mau beritahu, ketika saudara semua ada di dalam posisi hidup melakukan dosa, maka saudara tidak akan terelakkan, terluput, atau lolos dari bencana tersebut. Mengapa saya katakan iblis semakin bekerja keras ekstra lembur, saudara? Karena iblis tidak mau ada pertobatan. Artinya iblis sangat tidak mau orang-orang yang sedang hidup di dalam dosa tersebut sampai melakukan pertobatan, saudara. Karena iblis telah mentargetkan mereka untuk binasa dan masuk ke neraka kekal.
Tetapi ketika saudara mau melakukan perintah Tuhan dan hidup dalam kekudusannya, yang berdosa segera bertobat 180 derajat, maka tangan Tuhan yang dahsyat itu akan datang sebagai pahlawan untuk menolong saudara semua dan meluputkan saudara dari maut. Inilah sebuah sikap kesadaran yang tinggi dan takut akan Tuhan yang betul-betul harus diperhatikan dan dipahami saudara. Dalam hal ini, saya bukan bermaksud untuk menakuti saudara semua. Ini adalah sebuah sikap mawas diri dan mewaspadai segala sesuatu. Mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita semua. Mengapa saya dilahirkan ke dunia ini? Untuk apa saya dilahirkan? Sampai di sini saja, kita seharusnya sudah mau melakukan perubahan sikap menuju kepada perbaikan-perbaikan yang pada akhirnya melakukan pertobatan total. Sesungguhnya, berapa berharganya hidup saudara dan saya di mata Tuhan, sehingga saudara dan saya tidak lagi mau menyia-nyiakan ketika hidup dan tidak mau lagi dosa mengambil peran di dalam hidup saudara. Dosa yang mengatur dan mengendalikan hidup saudara. Karena kita tahu upah dosa adalah maut saudara. Dan kita semua tidak mau hidup ini dibuat menjadi tidak berguna, hidup yang tidak berarti, hidup yang sia-sia. Semata-mata semua dilakukan hanya demi uang. Maka saya mau katakan, orang-orang yang masih dapat dikendalikan oleh dosa, sebenarnya orang-orang tersebut masih menjadi hamba uang. Artinya uang yang masih mengendalikan seseorang. Maka kecenderungannya seseorang akan mudah sekali jatuh di dalam dosa. Jadi jika seseorang sudah terbius bagaimana nikmatnya uang, maka salib Kristus dengan mudah digeser dari senter kehidupannya. Ini yang sangat berbahaya saudara. Mengapa? Karena semua yang dilakukan untuk kepentingan dirinya, untuk keegoisannya, untuk memuaskan hawa nafsu kedagingannya, untuk keinginan-keinginan dirinya yang dimana targetnya belum tercapai. Dan pada akhirnya final menjurus kepada tindakan-tindakan perzinahan yang mengarah kepada perusakan dan penghancuran bait Allah, yaitu tubuh, jiwa, dan rohnya. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Tempat bersembayamnya roh Allah yang kudus itu. Dan perkataan ini Tuhan sampaikan kepada saya, yaitu hidup kudus adalah hidup yang jauh dari dosa dan hidup yang mengandalkan Tuhan. Artinya hidup yang tidak mengandalkan kekuatan atau kehebatannya sendiri. Mungkin saja ada yang menganggap dirinya pintar, cerdas, bahkan sudah mengenyam sekolah yang tinggi, memiliki jam terbang tinggi di dunia sekuler, sehingga seakan-akan dapat berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Saya mau katakan tidak bisa saudara. Sehebat-hebatnya seseorang, jika tanpa hikmat Tuhan, maka sewaktu-waktu akan jatuh dan salah di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saudara semua harus menjaga kekudusan dan selalu mengandalkan Tuhan. Artinya harus bisa mendengar tuntunan Tuhan agar saudara sukses di dalam pandangan Allah dan berharga di mata Allah. Yang tidak kudus tentunya tidak dapat mendekat dengan Allah atau mendapat perkenanan Allah. Allah kita kaya dalam segala hal saudara. Dia memiliki dan menciptakan segalanya. Kita melihat bagaimana diciptakannya matahari dengan energi yang luar biasa besar. Allah berikan kepada ciptaannya, kepada kita semua saudara, untuk dipakai sebagai kebutuhan hidup di muka bumi ini. Dia sanggup saudara, tapi perlu diingat, dia sanggup memberi, tapi dia juga sanggup untuk mengambil kembali. Karena dialah Allah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia dahsyat di bumi dan di sorga saudara. Allah berkuasa di alam nyata dan alam roh saudara. Yakinlah dan percayalah 100% kepada Allah kita, Yesus Kristus. Jangan ragukan kuasanya, karena keraguan-raguan dan bimbang akan seperti ombak di laut. Diombang-ambingkan kian kemari, hanya akan membuat saudara semua lemah di dalam iman, tidak berdaya, tidak memiliki harapan di masa depan. Raihlah mahkota kehidupan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan dari Allah Bapa di sorga. Ikutilah pertandingan iman, jangan cepat jenuh dan bosan, terus berjuang dengan penuh ketekunan, selagi masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini. Jadilah pemenang saudara. Jangan andalkan paranormal dan dukun-dukun dan nabi palsu, karena kegelapan akan menutupi hidup dan masa depan saudara. Sekali lagi saya katakan, mengikuti dukun atau nabi palsu hanya akan membawa saudara semua terpuruk dan berkat-berkat saudara akan dibatasi, bahkan akan direbut oleh mereka.
Dan pada akhirnya saudara akan menjadi korban dan dikorbankan, dan maut mudah menghampiri saudara. Tetaplah kuat saudara, kuasai dan kendalikan dosa dan maut, kalahkan dosa dan maut, menang atas dosa, menang atas maut. Karena Yesus telah membayar dengan harga yang sangat-sangat mahal dengan tubuh dan darahnya di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan kunci kerajaan maut sudah ada di tangan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.